Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu latim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini mengijabah permintaan dari bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat persyarikatan Muhammadiyah di Purwakarta, minta ada sesi kita berbagi gitu ya. Pertama-tama bersyukur pada Allah, dan ini kali pertama bertemu ayahanda Ustadz Edward, Masya Allah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Purwakarta ya Pak, setara kabupaten. Ternyata sama-sama Banjar nih kita, sama-sama Kalimantan Selatan. Ya, beliau Amuntai, saya tuh Martapura. Saya lahir di Balikpapan, beliau lahir di Sumatera, tapi kita satu darah orang Kalimantan Selatan, darah orang Banjar ya. Nah, ini makin banyak kebetulannya nih ya. Nah, sama-sama kebetulan di Purwakarta, sama-sama orang Banjar. Baik bapak-bapak semua yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, sebelum saya mulai materinya dan topik yang diamanahkan tentang pemuda berdaya ya. Saya lahir besar di Balikpapan 1986, 40 tahun lalu. Jadi saya udah arba'in ini, usia 40 tahun. Saya lahir di Balikpapan sampai besar sampai SMA. Jadi ayah saya di oil and gas, ibu saya guru Pertamina. Karena Balikpapan itu unit pengolahan Pertamina sekarang jadi RDMP ya, pengolahan baru project dari negara. Jadi kota kilang gitu Pak, refinery ya, jadi minyak mentah lalu kemudian disuling jadi beberapa produk turunan. Nah, saya TK di sana, TK Bayangkari, TK Polisi, SD-nya SD Pertamina, Patra Dharma 3, SMP-nya Negeri, SMP 1, SMA 1, lalu kemudian melanjutkan kuliah di TB Teknik Perminyakan. Ya, jadi di TB Teknik Perminyakan. Nah, bersentuhan sama dakwah tuh dari SMP, cuma tidak terstruktur. Jadi saya memang dari SD itu senang lomba kultum. Yang melaksanakan lomba kultum itu Masjid Pertamina. Namanya Masjid Istiqomah, itu jalan kaki itu dari SD saya. Masjid gede di Balikpapan, Masjid Istiqomah di samping lapangan Merdeka. Nah, masjid itu udah terkenal satu Balikpapan itu Masjid Muhammadiyah. Tarawih 8 nggak pakai kunut karena tokohnya Kiai Haji Mastur Anwar Dini. Dan beberapa masjid jaringan kita menyebutnya Badan Dakwah Islamiyah Pertamina, BDI. Itu ada jaringan masjid-masjid Pertamina di BDI itu hampir semuanya warnanya Muhammadiyah. Ya. Karena memang pekerja di Pertamina kayaknya nggak mau repot Pak. Maaf ini, kalau habis sholat wirid panjang tuh nggak betah orang Pertamina. Jadi cocok sama teman-teman Muhammadiyah ya. Muhammadiyah yang lebih ilmiah dan kemudian lebih modern. Nah, jadi saya lahir, walaupun saya lahir di keluarga Banjar yang dibaan, maulidan, kakek saya itu murid dari Kiai Haji Syarwani Zuhri, kilometer 19, itu murid Syed Al-Maliki Al-Alawi, Mekah, itu kai saya, kita nyebutnya di Banjar kai lah Pak Edward. Kai Amir tuh, kitab kuning dan segala macam, saya tuh besar di lingkungan salawat. Tapi SMP mulai bersentuhan sama lingkungan Muhammadiyah. SMP Pak. Jadi SMP itu sudah pertemuan persyarikatan. Ada masjid di daerah Balikpapan Tengah itu sering ngumpul dan resmi di situ PDM-nya. Kita nyebutnya dulu Muhammadiyah Balikpapan. Jadi saya mulai berinteraksi sama Muhammadiyah itu dari SMP. Nah, di SMA saya masuk tahun 2001, itu udah mulai tuh bermekaran pasca reformasi ya Pak. Itu bermekaran di Balikpapan, Hizbut Tahrir, N11, Darul Islam, PKS, Ikhwanul Muslimin, itu muncul semua. Dan karena di Balikpapan itu tidak ada kampus Pak, saya itu mimpin Rohis dulu di SMA, itu diserang semua, bukan diserang ya Pak saya, didatangi itu semua kelompok-kelompok itu. Jadi dunia saya di SMA Negeri 1 Balikpapan, langsung jadi ketua Rohis, itu ya khurut sama jemaah tablik ya pernah, belajar 8 pertemuan sama Hizbut Tahrir Pancasila haram, begitu Pak. SMA itu sudah ketemu dialektika Pancasila haram lah, negara togut lah, itu sama teman-teman Hizbut Tahrir tuh. Sama N11 lebih ngeri lagi. Jadi saya SMA tuh sudah belajar semuanya. Jadi mulai dari pergerakan-pergerakan transnasional. Nah,
Begitu masuk kampus di ITB, saya mulai lebih ke tengah gitu ya, mulai lebih berinteraksi sama banyak pemikiran, termasuk juga pemikiran-pemikiran orang-orang yang di Indonesia, dan pernah tinggal di Jogja karena saya waktu itu di Jogja lama. Nah di situ kembali lagi menyerap semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan sebetulnya kalau sekarang Bapak lihat ada gerakan infak beras, masjid makan-makan, itu sebetulnya kita merefer pada gerakan Muhammadiyah yang sudah 1 abad lebih tentang kepedulian dan dakwah kemanusiaan. Jadi setelah saya muter-muter keliling Bapak-bapak sekalian, memang salah satu yang mudah diterima sama umat Islam ini ya gerakan kepedulian. Ya. Kalau kita ngomong tarawih 8 sama 23, beberapa juga susah terima. Kalau kita wirid bunyi atau wirid nggak bunyi itu juga ada beberapa bisa terima atau enggak. Tapi kalau kita bicara tentang kepedulian, bahwa umat ini harus kenyang, umat ini harus sejahtera, itu semua sepakat. Wahda Islamiyah, Wasiliyah, lalu kemudian Nahdlatul Wathon di NTB, itu semuanya sepakat. Makanya ini yang kemudian malam ini saya harus berkenalan dulu agar kemudian bapak-bapak jadi mengerti bagaimana kemudian dinamika dalam umat ini kita mesti baca. Jadi saya merasa termasuk Jogokarian ya, Ustadz Jazir, lalu kemudian Kiai Kusnadi di Al-Falah Sragen yang sekarang pegang Lazismu khusus satu dan kemasjidan hampir satu Jawa, pusatnya di Sragen itu. Pak Kiai Kusnadi Ikhwan, kita nyebutnya Pak Kusnadi Ikhwan, itu terasa sekali sekarang dakwah Muhammadiyah itu diterima ketika bicara tentang kepedulian, ya, kepedulian, kebermanfaatan, keberdayaan. Jadi salah satu yang kemudian saya ingin angkat di sini ya makanya bagaimana menjadi pemuda berdaya itu tadi, gitu ya. Di tengah banyak mainstream pemikiran yang ada. Nah, Bapak-bapak sekalian, saya ingin masuk pada bahasannya sekarang. Kalau kita bicara tentang pemudanya dulu, sebetulnya ayahanda yang senior di sini tuh nggak usah kecil hati, karena definisi syabab atau anak muda di dalam kaidah keilmuan itu definisinya tuh luas, ya. Bahkan ada yang menyebut batasnya 40. Jadi 38, 37 itu masih syabab. Ya. Bahkan ya, bahkan ketika masih bisa kemudian bergerak itu bahkan ada yang menyebutnya syabab gitu ya, kepemudaan. Tapi anyway, kita coba tinggalkan dulu kaidah istilah atau mustalahat anak muda itu, kita coba masuk pada peristilahan terkait sama berdaya. Dari mana kalimat berdaya dalam Al-Quran? Surah Ibrahim 24-25. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan, ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menghadirkan perumpamaan kalimatan thayyibatan. Jadi kalimatnya di sini adalah kalimatan thayyibatan. Apa kalimat tafsir kalimatan thayyibatan? Di surah Ibrahim ayat 24 adalah kalimat tauhid. Jadi tidaklah kamu melihat permisalan kalimat tauhid kalau kalimat itu tersemai di dalam seorang individu. Maka kata Quran, kasyajaratin thayyibah. Langsung nih Pak, kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Maka kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Quran tuh. Artinya kalau tauhid itu nyampe di hatinya seorang manusia, al-insan itu kemudian disemai kalimat tauhid, maka dia harus menjadi kasyajaratin thayyibatin. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Islam, akidah itu kemudian menyemai di dalam hati seorang insan, seorang mukmin, maka seorang mukmin itu harus menjadi kasyajaratin thayyibah. Ibrahim ayat 24, bukan kata saya. Apa kasyajaratin thayyibah ini? Ada 3. Pertama adalah asluha sabitun. Asluha pakai sod. Asli itu bahasa Arab, Pak. Asli. Ada gamis ya, ada gamis di Saudi itu al-asl, itu asal katanya asli. Asli itu artinya asal. Asal itu akar. Nah, diterjemahkan di sini akar tanaman itu namanya asal. Makanya asluha sabit. Sabit itu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Tetapkanlah hatiku, akarkanlah hatiku, hujamkanlah hatiku. Sabit itu nggak goyang. Makanya kan kita sebut dalam gerakan itu perjalanan ini harus sabit, harus sabat. Sabat itu gimana ya? Nancep gitu Pak. Jadi pohon yang baik itu akarnya kuat. Asluha sabit,
Wa faruha fis sama. Ya, asal katanya rofa'a, yang naik, yang terangkat. Apa yang terangkat di pohon itu? Batang. Wa faruha fis sama, Quran. Yang ketiga, tuti ukulaha, dapat memberikan ukulaha. Ini menarik, Pak. Ukulaha ini buah yang rasanya manis dan bisa dimakan. Karena semua buah dalam bahasa Arab itu namanya samarot, tapi tidak semua samarot itu manis. Tapi ukulaha, ya ukulaha di sini akar katanya buah, ya di sini akala yakulu, yang bisa dimakan akar katanya. Kan kul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul, ya, la kufuwan ahad. Jadi tidak makan tidak minum. Nah makanya buah yang bisa dimakan namanya ukulaha. Kullahinim bisni rabbiha. Jadi gini Pak, mukmin itu dia punya standar asluha sabit wa faruha fis sama tuti ukulaha kullahinim bisni rabbiha. Akarnya menghujam, lalu kemudian pohonnya tegak sampai langit, lalu kemudian bisa memberikan buah. Tafsir yang sering kita pelajari, asluha sabit akidah, ini paling sering nih. Asluha sabit itu akidah, faruha fis sama itu ibadah, buah itu akhlak. Itu tafsir yang paling sering kita temukan. Gak salah. Hari ini saya pengen bawain kontemporernya. Jadi gini Pak, kontemporernya. Asluha sabit, akar yang kokoh. Manusia tuh kalau akarnya kokoh, pohon kalau akarnya kokoh Pak, itu badai apa-apa tuh nggak goyang. Moyo, maaf, tutup pintunya. Jadi kalau misalnya pohon akarnya itu kokoh, dia nggak goyang Pak. Kena ujian, kena apa, ditolak apa dari ta'aruf, gagal nikah, nggak goyang. Ini kan di jembatan Canggar ada 2 yang loncat, ingat nggak Pak? Di Instagram, ya berita di dekat Batu Malang, anak muda loncat dari jembatan, taruh rokok. Dua-duanya masalah cinta Pak. Di tengah rai itu dua-duanya ditolak cinta segala macam. Ya Rob, loncat, ya. Kena utang 3.500.000, mau bunuh diri di rel kereta. Gitu-gitu nih kelakuan umat kita. Karena apa? Karena nggak punya asluha sabit. Nah, asluha sabit memang akidah, tapi akidah yang membuat dia nggak goyang. Allah bersamaku. Ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, Allah kasih perlindungan 1 hari. Harusnya kalau dia udah sholat subuh berjamaah, percaya diri aja Pak. Mau ketemu debt collector kayak, mau ketemu ujian kayak, mau ketemu apa, asal udah sholat subuh berjamaah di masjid, udah pancang tuh, percaya diri. Makanya salah satu permintaan saya ketika saya tahu ada Masjid Muhammadiyah, karena di Jogja di beberapa hampir semua Masjid Muhammadiyah itu antara azan dan iqomat 25 menit, saya minta sama Pak Nas mundurin Fajar Sodik gitu. Supaya saya kemudian bisa dari rumah, teman-teman bisa dari rumah supaya dapat sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Nah, jadi itu asluha sabit. Jadi asluha sabit itu bukan ya akidah benar, tapi mindset, fikroh, cara berpikir tentang kehidupan. Ini anak muda sekarang, Ustaz Randy nggak ada kerjaan. Karena apa? Karena saya nggak punya ijazah. Saya Pak, ITB-nya drop out. Ijazah SMA saya hilang, bayangkan. Ijazah SMA hilang, ITB drop out Pak. Saya nggak pernah bawa tenteng ijazah. Saya berkarir dari Twitter, nulis tentang pengembangan SDM, diambil orang jadi trainer dan seterusnya. Saya itu meyakini kerjaan itu banyak, ya. Akhirnya dipakai orang, dipakai Telkom, ngisi di Wardah dan seterusnya. Akhirnya saya jadi konsultan UMKM, dipercaya orang karena berdampak dan seterusnya. Nah, baru kerja di Kekebusana. Kalau Bapak tahu ada Kekebusana, saya direktur di sana 4-5 tahun. Habis itu sudah berkarir muter-muter sampai sekarang bikin perusahaan sendiri pendanaan syariah. Nah, itu kan Pak lahir dari pikiran yang alhamdulillah dibina oleh para ustadz, para guru bahwa ya, melangkah selalu ada tuh solusi ke depan nanti. Nah, ini namanya asluha sabit. Asluha sabit itu nggak goyang. Nah, kalau akarnya kokoh, ini logika nabat ya, logika pertumbuhan ambata. Kalau akarnya kokoh, pasti nanti tegaknya bagus, nyerapnya tuh bagus, tegak. Coba kita lihat pohon yang tegak, faruha fis sama, batangnya sehat, menjulang ke langit. Kalau mindset itu adalah di bawah permukaan, maka faruha fis sama ini di atas permukaan. Ya, di atas permukaannya itu baik. Nah, sekarang gimana mau dilihat di atas permukaannya kalau memang di atas permukaannya itu tidak mengesankan? Coba lihat. Pohon itu kan mengesankan, Pak. Ya, naik ke atas langit itu kan mengesankan. Itu tuntunan Quran. Ya. Makanya kalau Bapak ngelihat Instagram saya tuh ngurusin sekali potongan ceramah. Setiap saya ceramah saya bawa tim sendiri.
Ya, saya bangun tim, saya bangun WRS Management yang memanage dakwah saya 16 orang kawan-kawan. Kita tuh mesti begitu di dakwah ini. Wa farwa fi sama, ya. Lalu kemudian pakai kendaraan yang baik. Saya pernah dulu, udahlah kendaraan biasa-biasa aja gitu. Saya pakai Avanza yang distikerin mukanya Nizam. Waktu itu saya bawa untuk CEO ke Kebusana itu, Pak, antar es krim di belakang gitu. Masuk Hilton, antar es krim di belakang. Jadi kita pakai kendaraan yang layak, ya menengah lah. Nggak usah mewah-mewah banget, tapi kemudian yang layak untuk jalan jauh. Kemudian, mohon maaf, karena saya harus kerja, ini mohon maaf, gini, pakai driver, pakai asisten. Kadang-kadang bukan untuk bermewah, Pak. Farwa hafiz sama tuh begitu. Ya, makanya afwan sekali ketika Jumatan nih, panas tuh makanya bolak-balik. Panas nih kita, panas, nggak boleh kita begini. Ya, saya ngumpulin dari dividen, ngumpulin dari apa yang saya bisa. Ya, akhirnya baru bisa kebeli. Ya, menegakkan 1 PK gini Pak, 5,6 jutaan saya harus sampaikan. Ya, kita harus farwa fi sama, bikin masjid dingin gitu. Bikin dakwah bagus gitu. Itu farwa fi sama, tuntunan dari Quran. Ya. Saya kerja sama Tarda. Ini gamis yang saya pakai, saya kerja sama Tarda karena dia yang paling bagus kualitasnya di sini di Indonesia. Ya kita kerja sama, ya. Walaupun mahal kita kerja sama. Gimana caranya deh? Gamis sama Tarda. Terus begitu, Pak. Nah, ini namanya faruha fi sama. Kadang-kadang faruha fi sama ini kita nggak fikirin. Saya kembalikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Bapak Darwis, Ayahanda Darwis, Masya Allah. Nama aslinya Darwis. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba ketika ngajar, yang punya persepsi pakai jas itu dulu, coba. Di film Sang Pencerah kan? Yang dia dibilangin apa? Pakaian kafir. Itu coba lihat di film Pencerah. Kiai Haji Ahmad Dahlan nih, pendiri Muhammadiyah nih, yang pertama memodernisasi pendidikan Islam. Coba lihat. Akhirnya punya, sekarang coba cek organisasi mana yang asetnya ribuan triliun dan bikin negara deg-degan kalau kita pindahin uang. Ini kan cuma Muhammadiyah, Pak. Nah, itu wafaruha fi samanya organisasi itu harusnya tersemai ke anak-anak muda, ya, harusnya tersemai ke anak-anak muda. Jadi nggak boleh yang penting gua iman lah, yang penting aneh beriman lah, mau belangsak nggak apa-apa, mau ini nggak boleh, harus perform, kerja ya harus perform, Pak. Ya, saya mau pameran nanti 7, 8, 9, 10 Mei di G-Expo. Ya, tadi di Hutan Jati meeting seharian, ya mesti kayak gitu, pastiin hal-hal, ya, investasi, hadir, tampil gitu, Pak. Serius gitu. Saya ceramah ini serius bawa, saya bilang potong nanti yang bagus-bagus, harus hadir. Itu namanya wafaruha fisama. Jadi jangan yang wafaruha fisama itu konten influencer yang mabok-mabok. Kan ada tuh, Pak. Dia bikin mabok-mabok, syuting 24 jam, pegang bir. Yang terkenal yang begitu-begitu. Karena apa? Mereka yang muncul. Mereka yang muncul di permukaan. Yang muncul di permukaan malah influencer yang kebuka-kebuka aurat, ngajarin nggak bener. Mohon maaf ya. Pacaran, hidup bersama, itu sekarang lazim, Pak, di Instagram nih. Makanya saya menginspirasi teman-teman Rifki dan kawan-kawan, ayo ngumpul di Masjid Al-Ittihad, ya, sudah difasilitasi, ada masjid, gampang diakses, ya. Ayo lakukan sesuatu, harus ada wafaruha fisamanya. Ini 2 nih. Asluha thabit, wafaruha fisama. Memang harus naik, Pak. Makanya saya dorong, Ustadz, gimana nih kita makmurkan Masjid Al-Ittihad? Bagi makan, karena apa? Itu yang bikin naik, gitu loh. Ya, langsung bisa terlihat. Nah, yang terakhir, tu'ti ukulaha. Coba lagi. Tu'ti ukulaha. Bisa memberikan rasa buah yang manis. Artinya baru kebermanfaatannya. Solehnya iya, lalu kemudian dia tegak kokoh, bermanfaat. Bisa ngasih rasa buah, Pak. Ini yang sekarang hilang dari kaum muslimin. Kehadiran dakwah kita itu harus bisa ngasih rasa buah. Apa yang bikin Muhammadiyah bisa diterima ratusan tahun, sampai 1 abad lebih? Buahnya kerasa, Pak. Anak yatim keurus. Kota gede, Kauman. Orang miskin keurus. Film Sang Pencerah atau Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Anak yatim keurus, fakir miskin keurus. Sesajen yang bisa dimakan kan dikumpulin sama Ahmad Dahlan. TBC, ya. Takhayul, bid'ah, khurafat. Lah itu kan TBC. Kumpulin sama dia. Batik-batik yang nggak kepake dikumpulin sama Kiai Ahmad Dahlan. Itu loh, Pak. Ini Muhammadiyah tuh besarnya di situ. Pendidikan itu ngasih buah. Mengedukasi orang. Rumah sakit itu ngasih buah. Pelayanan. Coba lihat. Buahnya besar. Akhirnya apa? Organisasinya terus tumbuh. Dan memang organisasi itu begitu. Sama kayak pohon. Kalau pohon kalau nggak ada buahnya, Pak, ditebang orang.
Pohon tuh kalau nggak ada buahnya nggak ada manfaat. Ngotorin aja, ditebang Pak, teduh enggak, ya. Bawa manfaat juga enggak, apalagi isinya ular semua. Ayo udah Pak, nggak bisa tumbuh. Muhammadiyah, masya Allah tabarakallah, dia tumbuh besar. Karena apa? Tuti ukulaha tadi itu. Nah makanya itu yang kemudian kita harus pikirkan terus. Ya. Jadi soleh tapi profesional. Hari ini Pak, mohon maaf ya, kalau subuhnya rajin, kerjanya ngantuk, nggak cocok dulu Pak. Ya. Kayaknya nanti Bapak boleh tanya, Moyo ini tim saya yang dapat payroll gaji bulanan, kami tuh wajib Pak foto subuhan. Makanya kan ayah Anda di sini kalau ngeliat saya subuhan selalu sama tim. Ya, itu karena mereka wajib foto subuhan jam berapa. Qiyamul foto. Jadi soleh lalu kemudian profesional. Ada yang minta kerjaan ke kami, ya, jaringan teman pengusaha. Ustaz Randy katanya di Purwakarta. Ini saya punya keponakan di Purwakarta, kayaknya bisa nih laki-laki. Ya bisa Bu, karena perusahaan saya memang hanya menerima laki-laki muslim. Bisa Bu, gaji bisa, nanti komunikasi aja. Apa syaratnya, apa yang harus dibawa? Saya bilang nggak ada syarat. Saya nggak percaya kurikulum vitae, nggak percaya ijazah dan segala macam, udah nggak usah dipakai. Interview satu aja, sholat subuh berjamaah di masjid. Mundur Pak. Itu susah kayaknya dia. Dia nggak bisa sholat subuh berjamaah di masjid, mundur sampai sekarang nggak datang. Ini saya baru dapat orang ahli komunikasi, minta gaji 10 juta per bulan, bagus orangnya, pengalamannya banyak. Saya cuma terima karena dia 1,5 tahun di pondoknya kiai saya di Semuyahya Pontianak. Jadi tahajudnya beres, subuhnya beres, mau menegakkan syariat, artinya dalam skala individu, ya udah baru bisa kerja. Nah hari ini Pak terpisah-pisah. Ada yang profesional brengsek, ada yang profesional main cewek, ada yang profesional canggih kalau kerja dinas luar kota main cewek. Beli wanita di micet dan segala macam. Nggak cocok Pak, nggak cocok. Saya termasuk yang keras urusan ini. Ada yang ngomong, Abi ini kan tim, kalau ngomong ke saya tuh Abi kita nih kalau cari orang soleh kompetensinya gitu-gitu aja kata dia. Kita tuh kadang-kadang butuh juga lah biar orang-orang brengsek dikit tuh, kata tim saya gitu tuh. Yang penting dia bisa, tapi jangan dipaksa sholat subuh karena organisasi itu. Saya bilang nggak bisa. Kalau mau gabung di perusahaan ya dia mesti sholat, akidahnya mesti bagus. Habis itu baru ada hasilnya, karena Quran begitu Pak, asluha sabit baru faruha fi sama. Nanti kalau akidahnya nggak ada, itu apa yang dia bangun itu cuma dibangun di atas bangunan pasir aja. Udah ngelihat saya, jago, komunikator hebat dan segala macam, subuhnya nggak ada, ini nggak ada, ya udah fraud ya, nipu, ngambil lari uang dan segala macam, akan suatu saat begitu. Nah udah nih ya, soleh lalu kemudian profesional. Jadi wafaruha fi sama itu profesional, nggak malu-maluin gitu, nggak nganggur, nggak ngerepotin orang ya. Jadi giliran udah soleh itu jangan juga minta-minta. Ini mohon maaf, saya termasuk yang punya idealisme, walaupun nggak bisa kita paksakan semuanya. Ada guru-guru dan dai yang memang dakwah memang harus dikafalahi ya, jangan salah paham ya, harus dikafalahi dan memang mereka harus support. Tapi saya memilih jalan dakwah yang lain. Kalau memang pagi bisa dakwah, pagi ngajar, lalu kemudian bisnis, ya udah, saya akan tegak dengan bisnis. Jadi nggak pernah ada harus bertarif dan lain sebagainya. Kalau perlu kita datang, kita bantu, kita datang, kita support. Itu yang namanya wafaruha fi sama. Nah yang terakhir, tu'ti ukulah kullahinim bithirobia, ngasih buah Pak. Ngasih buah tuh maksud saya begini. Apa makna dari berdaya? Kehadiran kita, orang itu bisa dapat buah manisnya. Apa salah satu yang sekarang masjid-masjid jaringan Muhammadiyah itu diterima banyak kalangan? Saya bongkar aja nih. Jogokarian, itu kan Pak Jazir. Pak Jazir itu siapa? Tokoh Muhammadiyah. Pak Jazir. Al-Falas Ragen, itu tokoh siapa? Muhammadiyah. Ini masjid-masjid yang kemudian warnanya Muhammadiyah. Kenapa di nasional ini banyak diterima? Karena ngasih buah Pak. Apa itu ngasih buah? Manis rasanya. Apa itu manis? Nempel dikit dapat beras. Nempel masjid dikit dapat nasi sama ayam. Nempel masjid dikit ya, lalu kemudian dapat fasilitas. Nempel masjid dikit dapat kerjaan. Nempel masjid dikit. Nah, kita mesti mikir begitu. Nah, servernya apa? Servernya adalah masjid. Penggeraknya adalah anak-anak muda di sini. Ya. Makanya waktu Rifki nanya, "Ustaz bisa ngobrol gini-gini?" Saya bilang, "Bisa nggak pada subuh?" Berkali-kali nih. Ayahanda, saya tantang mau ngobrol, Abi. Saya bilang kalau mau ngobrol pada subuh. Ini jaraknya setengah jam, subuhan di sini. Kamu kalau subuhan aja nggak sanggup. Halo Rifki, kamu mau jadi berdaya gimana? Subuhan aja kamu nggak sanggup. Nabi Muhammad itu ngabsen sahabat tuh subuh. Ada sholat yang nggak bisa kamu jamak. Zuhur tuh satu paket sama asar.
ghasaqil lail, dan seterusnya. Itu kan bentuk-bentuk asar. Wa Qur'an al-fajr, ya. Zuhur asar tuh bisa di merger, maghrib isya nih itu bisa di merger. Satu sholat nggak bisa di merger, siapa? Karena masyhuda subuh. Makanya kalau misalnya akar subuhnya nggak ada, nggak bisa. Dan ini algoritma, Pak. Kalau akarnya rusak, batangnya nggak ada, apalagi buahnya. Coba lihat di ayat berikutnya. 26. Wa masalu kalimatan khobisah. Dan permisalan kalimat yang buruk itu. Apa kalimat yang buruk? Lawannya tauhid. Kalimat-kalimat togut. Kasyajaratin khobisah. Seperti pohon yang buruk. Ijtussat min fawqil ard, akarnya tercerabut, malaha min qaror, dan tidak dapat tegak sedikit pun. Nggak ngomong batang, nggak ngomong buah, langsung ngomong akar tercerabut. Dan kenapa? Akarnya tercerabut, nggak mungkin ada batang, nggak mungkin ada buah. Ayat 26 langsung ke situ, Pak. Lihat di Quran. Nah, jadi gimana mau berdaya? Beresin dulu dari akar. Ya. Kalau di Gontor, sebetulnya spiritnya Muhammadiyah juga itu. Namanya Kuliatul Mu'alimin. Itu ma'rifatullah, ma'rifatun nas, keyakinan sama Quran, beres dulu. Kalau dia bilang, ini kan Quran 14 abad yang lalu, ini kan peraturan 14 abad yang lalu, ngapain Anda ikutin? Kan error. Muhammadiyah itu kan, Pak, gerakan purifikasi. Saya pertama kali ngaji di Muhammadiyah itu, yang bikin deg-degan, satu, nggak boleh ngerokok. Rokok haram. Kedua, nggak boleh pacaran, kan? Wala taqrabu zina, nggak tahu nih apa udah update nggak. Tapi waktu saya ngaji di Muhammadiyah itu wala taqrabu zina, deket aja nggak boleh. Itu ormas-ormas yang lain, Pak, ya mohon maaf nih, saya juga dari ekosistem salawatan jalan, pacaran jalan juga, Pak. Ya, padahal Nabi sedih tuh kalau udah ngomong cinta Nabi sampai berderai air mata, sampai teriak-teriak, keluar pacaran aja boncengan cewek cowok, nggak nyambung. Karena apa? Akidahnya loh, asluha tsabit. Akidahnya nancep dulu, baru bisa berdaya, baru bisa profesional, baru bisa kemudian tumbuh. Jadi pertanyaan, kenapa anak-anak muda banyak nganggur segini? Subuhnya nggak beres, itu aja. Jadi kalau Rifki nanya, apa Bi saran untuk kami agar berdaya? Subuhnya nggak beres, gitu gimana? Coba subuhnya beresin. Nanti dia berdaya sendiri. Nanti begitu berdaya sendiri, subuh beres, ya, kerja profesional beres, bisnis beres. Nanti datang sendiri buahnya. Baik dalam bentuk profit, ya, dalam bentuk kebaikan, itu datang sendiri. Ya. Enak gitu loh, Pak. Kita tuh kalau udah bisa punya buahnya itu enak gitu loh. Nah, disitulah kita tuntut pribadi berdaya itu soleh, profesional, dan dia bisa ngasih kebermanfaatan. Nah, itulah skala individu. Tapi hal ini juga kita bisa bangun dalam skala komunal. Coba lagi apa? Skala komunal. Keberdayaan skala komunal apa? Berarti entitas Muhammadiyah di Purwakarta ini menuju ke situ. Ya, soleh, profesional, sebagai organisasi, sebagai lembaga. Lalu kemudian tuti ukulah kulahinin bithirobiya, bisa ngasih buah yang manis gitu. Bisa ngasih buah karena itu spirit dari Kiai Ahmad Dahlan, giving. Ya, giving, memberi. Nah, ini yang kadang-kadang kita menganggap, ya kan kita udah sujud, nggak cukup, Pak, sebetulnya. Kan kita udah bikin azan, udah sholat jamaah, nggak cukup. Kita harus mikirin bagaimana tetangga. Hadis sahih. Barang siapa kemudian tahu tetangganya lapar dan tidak ngasih tetangganya makan, maka dia tidak beriman pada hari akhir. Ngeri Islam ini aturan-aturannya. Ya. Barang siapa yang kemudian percaya sama hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ikramun doif, ya kan? Quran loh yang kemarin saya khutbahkan kan, ara'aita alladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Yukadzibu biddin, pendusta agama. Bagi yang apa? Bagi yang tidak peduli sama fakir miskin. Jadi sholat kita dusta, berdakwah kita dusta, nutup aurat kita dusta, haji kita dusta, baca Quran kita dusta, kalau fakir miskin dan anak yatim tidak terurus oleh kita. Nah, makanya kenapa dalam struktur kemasjidan, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-bapak kemudian melihat skematik dari denah Masjid Nabawi, di depannya Baitul Mal, kan gitu kan. Masjid Nabawi depannya tuh Baitul Mal. Apa itu Baitul Mal? Harta kaum muslimin. Apa itu menara? Tempat untuk ngecek ada yang lapar atau enggak, kan begitu strukturnya tuh Baitul Mal. Jadi dituntut kebermanfaatannya. Orang kalau misalnya mau bisnis itu bahkan Fardul Hasan sama Baitul Mal, ngantri ke Baitul Mal nanya. Kalau lapar ke Baitul Mal.
Hari ini Pak, kita yang di masjid aja lapar, mohon maaf. Kita yang di masjid aja nggak ada solusinya gitu. Dulu tuh masjid itu pusat orang kayak perbankan gitu ya, tapi nggak utang riba. Orang tuh ngantri di Baitul Mal. Saya kemarin ketemu sama seorang pejabat negara, ini kakak kelas saya di UI, saya di ITB, waktu kami di forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus ketemu. Saya posting kemarin di IG Story Arya Sandiuda. Arya Sandiuda ini pejabat Komisi Informasi, Komisi Informasi KIP Pusat, ya, Komisi Informasi Pusat. Dia UI angkatan 2001, waktu itu saya 2004. Jadi kalau lembaga dakwah kampus UI namanya Salam UI. Nah, beliau ketua lembaga dakwah kampus Salam UI, saya di ITB itu namanya Gamais, keluarga mahasiswa Islam. Selang 20 tahun lebih kami kemarin ketemu. Nah, rupanya dia 5 tahun doktor PhD di Turki, Pak. Terus dia bilang, Ustaz Randy punya kegiatan makan-makan di tiap masjid. Di Turki semua masjid. Kaget saya, Pak. Di Turki semua masjid setiap subuh, kata dia gitu. Saya bilang, uang negara. Enggak, bukan uang negara, masjid. Memang keberislaman mereka itu giving. Luar biasa, Pak. Makanya Erdogan 20 sekian tahun. Itu kan dari struktur umat Islam. Makanya susah, Pak. Kita mau punya pemimpin emerging dari masjid itu. Ya. Karena kita kalah sama money politics. Padahal kalau setiap masjid ngasih makan, nggak bisa jalan tuh money politics, Pak. Nah, ini lagi kita coba pikirin nih, gimana supaya orang tuh kenyang dulu. Jadi suaranya nggak kebeli. La haula wala quwwata illa billah. Saya kira demikian. Ini otokritik aja untuk kita semua. Nah, karena begini Pak, saya itu banyak ini ayahanda tiap subuh ketemu, ayo Ren kontribusi di Muhammadiyah. Nggak bisa Pak, saya cuma subuhan aja. Selalu kegiatan itu Jakarta dan Bandung, jarang di Purwakarta. Saya di Purwakarta karena istri dan ibu beliau orang Purwakarta. Jadi kami tinggal di Purwakarta karena istri, anak-anak sudah standby di Purwakarta. Jadi saya milih tinggal di Purwakarta. Tapi aktivitas itu hampir Jakarta dan Bandung, dan pasti ada keluar kotanya. Saya nggak bisa. Makanya saya ngomong sama teman-teman Muhammadiyah, saya dari belakang aja. Ya, termasuk saya sebetulnya tantang kalau nomor rekening makan-makan udah ada, ya, lalu kemudian anak mudanya yang siap udah ada, saya support 40 porsi nasi selama 40 hari untuk makan setiap zuhur. Ya. Jadi itu komitmen yang saya sampaikan. Nah, makanya nih bapak-bapak, mulainya kapan Ustadz? Kalau rekening dedicatednya udah ada, supaya kita belajar, ada Pak Bendahara, ada Ketua PDM, karena ini masalah uang umat, jalur donasinya harus jelas dulu, dan harus ada anak muda yang ngejalanin itu tiap zuhur, ya, dan ada yang mendokumentasikan, masukin ke Reels dan lain-lain. Saya ngasuh Masjid Makan-Makan Bandung, sekarang menjalar ke hampir 30 titik masjid. Kami sekarang bagi satu harinya 320, tapi yang menarik, raihan infak dan penghimpunan keumatannya 500 sampai 600 juta per bulan, ya. Bahkan mereka udah bisa ngegaji payroll untuk yang amil atau yang melaksanakan entitas amaliyat ini sekitar 30 sampai 40 juta payroll, ya. Jadi 3 direkturnya Masjid Makan-Makan itu 7 juta, 7 juta, 7 juta. Saya aja yang nggak dapat gaji karena saya pengasuh aja, pengasuh non eksekusi. Nah, itu saya berharap kalau nanti ada welcoming bisa berjalan di Ittihad, apalagi kita pusat kota ya, apalagi ada kita nanti compete sama sate di depan gitu ya. Jadi sate komersil di sini makan-makannya free ya. Semoga Allahu alam apakah nanti bisa berjalan atau enggak. Intinya saya dari belakang aja Pak. Wallah nggak bisa. Saya aja kadang-kadang nggak bisa nunggu syuruk di sini karena setiap setengah 6 tuh harus ngajar Zoom saya, ngajar Zoom. Setiap hari beda-beda ekosistem ya. Senin Kamis publik, Selasa Zoom jemaah umroh, saya pembimbing resmi jemaah umroh Basmala Travel Tangerang. Rabu itu investor sama pengusaha Majelis Agnia. Jumat ekosistem karyawan perusahaan-perusahaan yang saya kelola, yang saya jadi klien saya. Sabtu kemasjidan. Nah, besok Sabtu nih, nanti kalau mau ikut Zoom-nya saya kasih ke Pak Nas, itu temanya masjid-masjid se-Indonesia yang kita asuh, itu Zoom-nya Sabtu. Ahad Zoom-nya karyawan. Jadi ayahanda nggak pernah bisa syuruk nunggu, selalu nanya mau kemana. Itu saya 5.20 kabur ke rumah karena harus running lagi. Saya rasa begitu ya Pak kenalannya. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah berkenan. Saya dianggap keluarga di sini, nggak bisa kontribusi lebih, hanya support dari belakang. Semoga ada manfaat. Saya kira demikian. Rifki, coba pimpin tanya jawab. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, depan sana.
Jangan nyuruh orang tua lagi. Ya, biar aja Pak, dia bertugas Pak. Sini, sini. Ayo. Nah, silakan. Baik, bismillah, silakan bagi bapak yang mau bertanya mengenai Topik program yang tadi. yang bisa akan berikan, silakan. Gambarannya dulu ditanya.